Bro Anis, pembangunan jembatan ini dananya dari mana? Pokoknya ada. Ya teman-teman sekalian, saya sedang bersama sahabat saya Bro Anis. Kami sedang menghadiri peresmian jembatan. Kenapa jembatan? Karena lebih baik membangun jembatan daripada berebut jabatan. Jadi saya sudah mengecek jembatan dengan sahabat saya ini, dan ternyata bangunan jembatan ini materialnya kuat, kokoh ya. Ini bukan cuma bisa dilewati oleh manusia atau orang, tapi bisa juga dilewati oleh motor trail listrik. Dan jembatan ini bukan cuma menghubungkan satu titik ke titik yang lain, tapi juga menghubungkan dua kubu. Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur. Bro Anis, pembangunan jembatan ini dananya dari mana? Pokoknya ada. Jadi cara kerja kita itu swadana, swadaya, swakarsa. Jadi ada yang nyumbangnya uang, ada yang nyumbangnya barang, ada yang nyumbangnya masak. Jadi ini gotong royong warga di sini dengan masyarakat di luar. Dan akhirnya gotong royong itu jadi jembatan. Namanya juga Titian Harapan. Mudah-mudahan jembatan ini menyambungkan bukan saja anak bisa sekolah, orang bisa bekerja, hasil pertanian bisa dibawa, tapi menyambungkan antara tiadanya harapan dengan masyarakat penuh harapan, antara ketertinggalan dengan kemajuan. Dan semoga kemajuan itu betul-betul dirasakan oleh semua. Baik, terima kasih. Wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Siang ini setelah sampai di lokasi pembangunan jembatan, izinkan saya menyapa beberapa tokoh yang ikut tadi memberikan kata-kata sambutan. Kepala Desa Cilangari, Bapak Haji Sobana, yang terhormat PJ Kepala Desa Sukasirna, Bapak Hadudin, Ketua Pelaksana Bapak Dullah Setiawan, juga Ketua RT Jamilega, mana nih Ketua RT Jamilega, Pak Hermawan, dan yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Islam Madinah Bapak Pramono Dewo, dan Ketua Pengurus Yayasan Islam Madinah Ibu Yuanita Rohali, dan seluruh teman-teman pegiat aksi bersama yang hadir bersama-sama di sini. Boleh kasih tepuk tangan juga dari Sasaka dan seluruh warga Desa Sukasari, Desa Cilangari, khususnya Kampung Jamilega dan Kampung Cilonok yang tersambungkan dengan jembatan ini. Tentu kita mulai dengan bersyukur. Kita bersyukur bahwa persoalan yang sudah lama, sudah menahun di tempat ini, tiadanya jembatan yang aman menyambungkan dua desa itu, sekarang sudah ada solusinya. Terbangun sebuah jembatan yang aman dan nyaman. Kita bersyukur. Mudah-mudahan kalau bersyukur nanti akan ditambah nikmatnya, ditambah. Kita syukuri bahwa alhamdulillah program pembangunan telah selesai. Karena itu ibu bapak sekalian yang kami sangat hormati, pertama kita harus sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang terlibat, baik terlibat secara material maupun terlibat secara non material di dalam penggarapan jembatan ini. Kenapa kita memilih membangun jembatan? Dan kenapa memilih bangun jembatan antar desa di tempat-tempat yang jangkauan mobilitasnya tidak mudah? Tadi datang ke tempat ini harus naik mobil pickup. Naik pickup ke sini nih, nggak bisa pakai mobil biasa. Sedan apalagi, nggak bisa sampai sini. Ini adalah tempat-tempat, contoh tempat-tempat di bangsa kita, di republik ini, yang sering terlupakan, yang sering terlewatkan. Kita sering membangun jembatan besar untuk kendaraan roda 4 dan di atasnya, tapi jembatan untuk rakyat kebanyakan di desa-desa sering terlewatkan, terkalahkan, terlupakan. Karena itulah kita memilih untuk mengerjakan di desa-desa yang menyambungkan antar dua desa. Tetapi pesannya apa? Jembatan yang dibangun bukan hanya menyambungkan antara dua desa, tapi menyambungkan antara ketertinggalan dengan kemajuan, antara tiadanya harapan dengan adanya harapan masa depan yang lebih cerah, antara ketertinggalan dengan harapan kemajuan. Dan jembatan itu bukan soal fisiknya, tapi jembatan ini membuat masyarakat merasa jadi satu kesatuan, berinteraksi menjadi lebih mudah, rasa persaudaraan terawat menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya jembatan yang mungkin lebarnya hanya 2 meter
tapi dia bisa menyambungkan masyarakat yang ukurannya tak terhingga. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kades, ketika bangun jembatan siapa saja bisa melewati, siapa saja bisa melewati, dan semua yang melewati jembatan ini yang merasakan manfaatnya, insya Allah aliran pahala kebaikannya terkirim kepada semua yang terlibat dalam pembangunan ini. Jadi jembatan ini bukan sekedar menyambungkan dua desa, tapi menyambungkan dengan harapan yang lebih besar. Pesan berikutnya, mengapa di dalam pembangunan jembatan-jembatan aksi bersama, cara membangunnya bukan sekadar sebagai program, tapi sebagai gerakan. Dalam membangun itu ada dua pendekatan, satu sebagai program, satu sebagai gerakan. Apa yang membedakan? Kalau sebagai program, dia dikerjakan oleh penyelenggaranya, yang merasa memiliki ini penyelenggaranya. Misalnya aksi bersama, kalau bangun ini sebagai program, maka siapkan perencanaannya, siapkan anggarannya, siapkan orangnya, siapkan eksekutornya, lalu laksanakan. Rakyat apa? Menonton. Rakyat di sini cuma lihat saja, tidak ikut terlibat. Itu namanya program. Kalau gerakan bukan. Kalau gerakan, penyelenggara datang bertemu dengan rakyat. Kita mau sama-sama menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat kita, lalu dikerjakannya bersama-sama sebagai sebuah gotong royong. Apa yang terjadi ketika pendekatan gerakan dilakukan? Rasa memiliki atas proses pembangunan dan rasa memiliki atas jembatan yang dihasilkan menjadi ada pada setiap warga yang ada di kampung ini. Kalau program, warga nonton aja. Kalau selesai alhamdulillah, kalau ada masalah, warga nggak merasa terpanggil untuk ikut menyelesaikan. Nah, pendekatan inilah yang diambil oleh aksi bersama. Pendekatan gerakan, datang, mendengar, berdiskusi, dan saya yakin penentuan lokasi, penentuan cara, penentuan proses yang lebih tahu siapa? Masyarakat yang ada di tempat ini. Kalau punya sumber daya, punya kewenangan, jangan pernah GR, otomatis punya pengetahuan. Enggak, punya kewenangan, punya uang, itu enggak berarti otomatis punya pengetahuan. Bukan, yang tahu justru masyarakat di sini. Karena itulah pendekatan gerakan yang dikedepankan oleh aksi bersama. Ini seperti bangunan banyak tempat, ibu-ibunya yang masakin, bapak-bapaknya yang kerja bakti untuk nyiapin materialnya, betul nggak Ustaz? Semua terlibat, sehingga ketika jembatan ini jadi, warga di sini, di dua desa ini, semuanya merasa ini bukan sekedar jembatan yang dibangun sama orang luar, ini adalah jembatan yang dibangun sama-sama dengan warga yang ada di desa ini. Kepemilikan membuat kita mau mengurusi. Coba sekalian, kalau kita lihat nih, ada motor di parkiran berdebu semua, yang dibersihin yang motor mana? Motor kita. Kenapa? Karena merasa memiliki. Motor yang bukan milik kita nggak ikut dibersihin. Kalau jembatan ini milik kita, nanti dirawat sama-sama, dipastikan aman sama-sama. Ini pesan kedua, pendekatan gerakan. Bangsa kita dibangun dengan pendekatan gerakan, republik didirikan dengan pendekatan gerakan. Tapi akhir-akhir ini pendekatan gerakan itu dilupakan, seakan-akan semuanya program. Rakyat cuma suruh bayar pajak sama suruh nyoblos kalau pemilu, habis itu nggak ikut-ikut. Dibikinin program ini, rakyatnya nggak terlibat. Sudah saatnya rakyat kembali terlibat, sudah rakyatnya kembali menentukan, dan sudah saatnya kita belajar dari rakyat yang lebih banyak tahu tentang masalah yang ada di sekitarnya. Jadi pendekatan ini yang dibangun, kami berharap nantinya dengan pendekatan ini yuk kita rawat sama-sama. Jembatan yang sudah terbangun ini kita rawat sama-sama. Bila ada masalah, maka diselesaikan bersama-sama. Nah, pada semua yang terlibat, khususnya warga dari desa Cilangari dan Sukasirna, selamat memanfaatkan. Jadikan jembatan ini jembatan menuju masa depan yang lebih cerah bagi semuanya. Jadikan jembatan ini sebagai penghubung ikatan silaturahmi persaudaraan yang lebih kuat. Jadikan jembatan ini sebagai tanda kebanggaan bahwa di tahun 2026 penduduk di Cilangari dan Sukasirna telah bisa gotong royong bersama aksi bersama Islam Madinah membangun sebuah memento, penanda
di tempat ini disiapkan masa depan yang lebih cerah bagi semuanya. Semoga keberkahan mengiringi semua yang terlibat. Semoga aliran pahala tak henti kepada semua yang terlibat. Dan semoga kebermanfaatan dari jembatan ini akan mengalir tanpa batas kepada seluruh warga yang ada di tempat ini. Semoga lebih banyak lagi jembatan dibangun. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita mengingat ya bagaimana Anies Baswedan membangun jembatan beberapa waktu yang lalu ya. Sebenarnya di kolom komentar saya ya banyak sekali yang menanyakan, emang Anies kerja apa? Emang dananya dari mana? Kok bisa membangun jembatan begitu banyak ya kan? Pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya dijawab oleh Anies Baswedan, teman-teman. Kita tahu bahwa para buzzer, para termul pasti mencari titik lemahnya Anies Baswedan. Dan ketika ditanya ya, rekan Anies ya sedang wawancarai, teman-teman. Pak Anies, dari mana sih dananya untuk membangun jembatan untuk masyarakat ini? Jawaban Anies ya, pokoknya ada lah. Jawaban seperti ini, teman-teman, itu ya memparodikan jawaban dari Seskap Teddy ya, yang sedang viral kali ini. Kalau kita melihat ya bagaimana Anies Baswedan menjelaskan kenapa sih harus membangun jembatan untuk masyarakat, teman-teman. Kita tahu bahwa untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara, ya kan, Anies itu salah satu tokoh yang ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara. Bukan hanya ketika ia pejabat publik saja, tetapi ketika ia berada di luar pemerintah, ya kan, Anies kemudian membangun jembatan untuk masyarakat, dan ini sudah beberapa kali, teman-teman, melalui organisasi aksi bersama yang ia buat. Harusnya sih pemerintah mengapresiasi ya apa yang dilakukan Anies Baswedan ini. Ya, semogalah ke depan ya kan. Tapi yang jelas bahwa saya yakin bahwa Anies Baswedan itu sudah memikirkan, teman-teman. Ya, pasti ada donatur yang tidak perlu disebutkan namanya ya kan di balik layar agenda ini, di balik layar program ini, teman-teman. Nggak mungkin kan uangnya dari pemerintah, nggak mungkin, karena ini adalah bukan program pemerintah, tetapi ini adalah program organisasi sosial yang dibentuk oleh Anies dalam bernama Aksi Bersama, teman-teman. Banyak juga ya influencer, banyak juga rekan-rekan tim relawan yang tergabung dalam hal ini ya. Dan ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali ya. Apalagi sasarannya ini adalah desa-desa, teman-teman, yang mungkin aksesnya itu terputus ya kan, dengan adanya jembatan, bagaimana masyarakat bisa beraktivitas, masyarakat kemudian bisa mendistribusikan hasil panennya, hasil lahannya, dan sebagainya. Inilah contoh pejabat yang walaupun belum menjabat ya, ataupun belum mendapat jabatan, teman-teman ya, tapi beliau betul-betul bermanfaat. Bagaimana menurut kalian?